1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Apa ini? Tahu gak saudara bahwa setiap 3 detik saat ini ada orang yang meninggal dengan penyakit jantung atau stroke? 1, 2, 3. Ada yang meninggal. 1, 2, 3. Ada yang meninggal. Fakta penyakit jantung. Penyakit jantung merupakan penyakit nomor 1 pembunuh manusia di dunia pada saat ini, termasuk di Indonesia. Setiap 3 detik ada yang meninggal, dan 1 dari 10 orang itu akan meninggal dengan penyakit jantung atau stroke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di antara 10 itu ada 1 yang akan meninggal dengan penyakit jantung atau penyakit stroke. Ini dia penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Bukanlah teroris, bukanlah COVID atau sebagainya, tapi penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung. Oleh karena itu, karena ini BWA ya, ibu-ibu, ada quotes yang saya katakan, perawat dan percantik itu jantung bukan bulu mata. Karena penyebab kematian tertinggi adalah serangan jantung, bukan serangan bulu mata. Belum pernah ada orang meninggal karena serangan bulu mata. Artinya apa? Mungkin pada saat ini fokus kita tentang kesehatan agak berbeda sedikit, karena kita tidak merasakan atau kita tidak melihatnya, sehingga kita seringkali mengabaikannya. Jadi marilah kita sebenarnya fokus terhadap apa yang sedang terjadi pada saat ini di dunia ini. Kalau kita lihat daftar penyakit tertinggi, pembunuh tertinggi di Indonesia, cardiovascular disease, kanker, penyakit pencernaan, COVID, diabetes mellitus, dan sebagainya. Sebenarnya semuanya itu bisa kita cegah preventif dengan melakukan gaya hidup sehat. Di manakah fokus kita? Nah, pada saat ini saya ingin ingin memotivasi kita lagi. Meskipun kelihatan sudah banyak orang tua, tapi belum terlambat untuk kita melakukan. Akan apa? Pola hidup sehat. Kita kembalikan lagi akan apa? Fokus kesehatan kita. Karena di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang apa? Menyepelekan akan apa? Akan kesehatan. Padahal kesehatan adalah apa? Aset yang diberikan Tuhan kepada kita. Aset yang paling berharga. Oke, mungkin bisa di-play. Ada sebuah video motivasi yang ingin saya akan tampilkan pada saat ini. Saya pikir banyak orang yang hidupnya terbalik. Mengapa saya katakan seperti itu? Mari kita berpikir. Orang bisa menghabiskan miliaran untuk membeli rumah, menghabiskan 500 juta hingga miliaran untuk membeli mobil, menghabiskan puluhan hingga ratusan juta untuk membeli tas, menghabiskan belasan juta untuk membeli ponsel, dan jutaan untuk membeli pakaian. Semua itu biasa. Tetapi untuk menghabiskan 3-4 juta untuk kesehatan mereka sendiri, bisa jadi mereka menggelengkan kepala karena merasa itu terlalu mahal dan tidak punya uang. Anda akan menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda nyaman. Anda pun perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman. Anda pun harus menggunakan pelindung ponsel agar tidak pecah saat ponsel Anda terjatuh. Tas pun perlu pelembab. Hanya tubuh, tidak satu pun yang peduli. Apakah nilai kesehatan kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, di manakah nilai uang? Sepotong pakaian dengan harga 5 juta masih bisa dibuktikan dengan kwitansi. Mobil dengan harga 500 juta dibuktikan dengan invoice. Dan sebuah rumah senilai lebih dari 2 miliar dapat dibuktikan dengan sertifikat. Namun berapakah harga seorang manusia? Hanya dapat dibuktikan dengan kesehatan. Jadi jangan pernah pelit dan perhitungan soal berapa uang yang dihabiskan untuk kesehatan. Karena kesehatan adalah aset. Ingat, pilihannya ada di Anda.
Karena kesehatan bukan warisan, kesehatan adalah harta. Tempat tidur apa yang paling mahal di dunia? Tempat tidur rumah sakit. Kali ini supir Anda bisa mengendarai mobil Anda dan seseorang untuk Anda mencari uang. Tetapi pasti tidak ada seorang pun yang ingin menggantikan sakit Anda. Anda dapat menemukan kembali barang yang hilang, tapi ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan sejak awal. Bagaimanapun juga, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Amin. Dalam Efesus 5 ayat 29 katakan, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Amin. Tidak ada orang sebenarnya yang membenci akan dirinya, sama seperti Yesus merawat akan jemaat. Tapi kenapa kadang-kadang dengan pilihan yang kita lakukan, dengan gaya hidup yang kita lakukan, sehingga membuat tubuh kita menjadi rusak. Kenapa saya ambil judulnya preventif, pencegahan dan reformasi kesehatan, yang apa? Yang sangat kita perlukan pada saat ini. Dalam tulisannya dari Ellen G. White dalam membina pola makan dan diet 430 alinea yang keempat mengatakan, reformasi kesehatan harus semakin meningkat pada penutupan waktu. Sementara kita mendekati penutupan waktu, kita harus naik lebih tinggi dan lebih tinggi lagi mengenal masalah reformasi kesehatan dan pertarakan Kristen, menyajikannya dalam cara pasti yang lebih positif. Kita harus terus berusaha mendidik umat manusia, bukan dengan perkataan. Kalau orang Manado bilang bukan cuma lamu atau cuma bibir doang atau bukan cuma omong doang, tetapi harus dengan perlakuan kita. Artinya apa? Harus kita praktekkan. Nah, ini menjadi pelajaran juga buat saya dan saudara-saudara. Kita mungkin terlalu banyak mendengar seminar-seminar kesehatan ya, tapi apakah kita mau praktekannya? Nah, pada malam ini saya tantang untuk kita melakukannya. Jikalau ajaran digabung dengan praktik, maka pengaruhnya sangat besar. Tuhan sudah tahu di penghujung akhir zaman ini banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, seperti tadi ya, jantung, diabetes, stroke, cancer dan sebagainya. Makanya dia kasih obat, yaitu dengan reformasi kesehatan di akhir zaman ini. Oke, kalau begitu, apa reformasi kesehatan yang bisa kita lakukan? Sangat simpel ya. Kita tahu bersama ada sekitar 8 obat ajaib. Simpel sekali. Di dalam Hidup yang Terbaik halaman 107 alinea yang ketiga. Udara bersih, sinar matahari, pertarakan, istirahat, olahraga, makan yang teratur, penggunaan air bersih, dan percaya kepada kuasa ilahi. Inilah obat-obat ya. Atau biasa kita tahu dengan Newstar ya, atau Rumah Sakit Advent Bandung bilang hidup sehat, sama ya, poin-poinnya sama. Nah, ini yang sebenarnya kita ulang-ulangi lagi aja. 8 obat ajaib inilah yang dapat membentengi kita di akhir zaman ini daripada penyakit-penyakit yang ada pada saat ini. Oke, nah kalau mungkin Ustaz, jadi kita mungkin agak bingung ya, wah gimana saya akan mempraktekkan udara bersih itu, berapa makanan itu, berapa banyak sebagaimana olahraga itu berapa sih? Oke, saya akan kasih rumus yang sangat sederhana, biar at least saudara-saudara anggota jemaat semua bisa pulang, at least membawa rumus-rumus ini. Oke, ini sangat gampang. Kan ada 8 obat alami ya. 8 obat alami. Ini saya kasih konsepnya sama dengan yang Newstar, tapi ini diawali dengan angka biar kita gampang untuk apa, atau lebih mudah untuk mengenal atau mengetahuinya. Oke, jatuhnya sih jadinya 9 karena kita mulai dari 0. Oke, ingat ya rumusnya ini. 0, apa itu 0? 0 dari rokok, alkohol ataupun kafe, 0. Jadi ini berhubungan dengan pertanakan juga. Jadi menghindari pengendalian diri dari rokok, alkohol, atau kafein. Ini mungkin kalau ada yang masih kecanduan dengan hal ini,
nol. Inilah banyak sekali penyebab dari rokok, alkohol atau kafein ini terhadap kesehatan yang memperburuk akan kesehatan kita. Baru satu apa? Satu hari kita bergantung kepada Tuhan. Setiap hari kita harus bergantung kepada Tuhan. Inilah yang akan menjaga kita dari tubuh kita yang sehat. Oke, satu hari harus bergantung kepada Tuhan. Jangan kita skip satu hari tanpa kita berdoa, atau jangan kita skip satu hari itu tanpa kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Baru dua apa yang mau tebak? At least 2 liter air untuk kita minum ya. Atau tergantung dari berat badan sebenarnya. Tapi rata-rata pada umumnya orang dewasa kita itu harus minum at least 2 liter air. Baru 3 apa? 3 kali olahraga dalam seminggu. At least 3 sampai 5 kali olahraga kita dalam 1 minggu. Baru 4, 7, 8 teknik pernafasan atau udara yang bersih. Ada yang tahu ini? Teknik 4, 7, 8. Tarik 4 detik, tahan 7 detik, hembuskan 8 detik. Bisa dicoba teknik pernafasan. Dan yang paling bagus adalah kalau kita menghirup tentunya udara yang apa? Udara yang bersih ya. Ini bisa merelaksasikan kita, menghindari kita dari apa? Dari tekanan darah yang tinggi juga. Teknik 4, 7, 8. Selanjutnya 5. Nah, 5 sampai 15 menit berjemur sinar matahari. Oke? Ini sangat membantu. Sudah banyak sekali penelitian dan presentasi juga ya kesehatan tentang ini. 6 sumber gizi seimbang. Harus gizi seimbang 6-nya. Itu apa? Karbohidrat, protein, lemak, mineral, apa lagi? Protein dan air, vitamin. Ya. Jadi semuanya itu harus apa? Harus seimbang. Kalau mau lihat, klik aja di Google gizi seimbang. Sekarang 4 sehat 5 sempurna itu sudah tidak berlaku ya. Itu sudah zaman dulu dan sudah tidak berlaku. Yang berlaku sekarang adalah gizi seimbang. Bagaimana keseimbangan antara 6 sumber gizi tersebut. Dan 7 apa ini? 7 menit tertawa, senyum. Jangan lupa kita untuk apa? Tertawa, senyum, jangan lupa bahagia. Oke? Coba senyum dulu, ini kayak tegang-tegang sekali ya. Coba mau lihat dulu muka-mukanya senyum. Puji Tuhan, umat Tuhan harus bahagia. Penelitian menunjukkan 7 menit saja kita tertawa itu bisa menurunkan akan apa? Menurunkan darah yang tinggi, membuat kita jadi rileks. Hormon-hormon kebahagiaan itu diproduksi. Jangan lupa ya, jangan terlalu sibuk di kantor. Ingat 7 menit saja kita tertawa atau bahagia setelah itu bisa membantu kita. Dan 8 apa ini? 8 jam tidur. Ini membuat kita apa? Jadi lebih komplit ya, lebih gampang. Oke? Coba saya tes dulu ini. Terakhir, oke. Saya tes satu-satu ini. Jadi ingat ya, ada 8 atau 9 obat alami yang Tuhan telah berikan kepada kita yang bisa kita lakukan. Kok 0 apa? Ya, pintar. 1 apa? 1 hari dengan Tuhan. 2 liter air. 2 liter air, puji Tuhan. 3 sampai 5 kali olahraga dalam seminggu setidaknya. 4 7 8 teknik pernafasan ya, hirup udara yang segar. 5 sampai 15 menit berjemur matahari. 5 sampai 15 menit terpapar sinar matahari. 6 gizi seimbang. Betul sekali. 7 menit tertawa. Dan 8 jam tidur. Kalau kalian susah mau ingat-ingat New Start, hitung aja 0 sampai 8. Puji Tuhan tadi semua sudah bisa ya. Gitu lah. Mari kita praktekkan akan hal ini. Nah, ada satu hal, video yang terakhir, kenapa kita mempraktekkan akan perilaku hidup sehat. Ada sebuah komunitas, di mana komunitas ini berada di African Hebrew. Jadi mereka ini orang-orang Afrika tapi Hebrew. Nah, luar biasa sekali. Mereka di sini
mempraktekkan akan pola hidup sehat mereka, dari makanan, dari olahraga dan sebagainya. Tapi poin yang saya ingin ambil adalah motif yang mereka lakukan. Maksudnya motif yang mereka ambil karena melakukan pola hidup sehat adalah motif yang sangat luar biasa. Dan ini yang saya ingin share. Jadi dengan kita melakukan pola hidup sehat, mari kita memilih motif yang sama yang dengan mereka lakukan. Apa motifnya? Mari kita saksikan. Dan by the way, mereka ini bukanlah SDA ya, bukan non SDA, tapi mereka ini African Hebrew, suatu komunitas agama besar. I love sugar. I love candy. I love meat. Like everybody, I eat whatever I see, and I don't feel bad about it. At the end of the day, it's just food. That's what I thought. Until I landed in this unique village, where 4,000 people live in the middle of the desert in Israel. But unlike me, these people are very careful with their food. Pay attention to this. This village eats zero meat. No meat, no dairy or chemical additives. Only vegan food. They don't eat salt, 3 days a week, and don't eat any sugar 4 weeks a year. Zero sugar. They exercise 3 times a week. They have a mandatory massage every month, and they do not smoke or drink alcohol. Absolutely everything they put in their body is made of plants. We understand that in order to maintain a lengthy, healthy, optimal, vital lifestyle, we would only be able to put noble foods in our bodies, in these temples that we call. Instead of chicken, they make seitan. Instead of hamburgers, they eat rice patties. And instead of ice cream, they have soy milk. When was the last time you drank milk? 1991. When was the last time you ate meat? 1983. And this vegan diet is working. Because according to studies, this village is one of the healthiest in Israel, with very few cases of obesity or heart attacks. And when you walk around the village, you see many elderly people looking young and fun. Some of them are 99 years old. 73, 69, 82 years young. And it gets even more interesting. Because these people believe with 100% certainty that because of their diet, they will live forever. absolutely! These are the African Hebrew Israelites of Jerusalem. It's a spiritual community that believes in the Bible. And according to the Bible, in Genesis 1:29, it says, And Yah said, Behold, I have given you every herb-bearing seed which is upon the face of all the earth, and every tree in which is the fruit of a tree yielding seed. To you it shall be for food. but regardless of religion, this community has something special. Thousands of them believe that their body is a temple. It should be clean, it should be healthy, and they do their absolute best to preserve it. This is why everyone should see this. These people are stronger, healthier, and live longer. And if that's what it takes to do that, then maybe it's time to put down the meat, put down the sugar and the candy, and pick up a new diet. See you Next week! Ya, itu ya. Motif mereka adalah apa? Karena mereka menganggap bahwa tubuh mereka adalah Ka'bah Allah. Benar kan? Luar biasa. Itu semuanya motif juga yang harusnya kita adopt untuk mempraktekkan akan apa? Akan pola hidup sehat ini. Karena tubuh kita adalah Ka'bah Allah. Ayat yang terakhir, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kita. Marilah kita menggunakan waktu yang ada ini untuk merefleksikan tubuh kita adalah bait Allah, dan dengan itu kita menjadi sehat. Dengan itu kita memilih untuk menghidupkan kehidupan yang sehat. Kiranya Tuhan memberkati kita.
kami boleh berkumpul di tempat ini, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu pada malam hari ini, dan mengubahkan kami untuk lebih setia kepada Tuhan. Bapa yang baik, kiranya hanya suara Tuhan yang terdengar di tempat ini, dan biarlah hanya wajah Tuhan yang terlihat. Ampuni hamba ya Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran hamba, sehingga hamba boleh Engkau gunakan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Kalau saya katakan God is good, Anda menjawab all the time. God is good. And all the time? God is good. Tuhan itu sungguh baik dan sangat baik. Terlebih pada malam hari ini, kehadiran kita semua di tempat ini merupakan satu mujizat yang Tuhan berikan. Ada banyak penawaran-penawaran untuk kita bepergian, untuk kita tidur di rumah, tapi kita memilih untuk duduk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jadi kita boleh bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan itu sungguh sangat baik bagi kita. Malam hari ini judul yang akan saya sampaikan, saya mendapat bagian yaitu penuntun kepada pengharapan. Apa penuntun kepada pengharapan? Semua kita ingin memiliki satu pengharapan yang damai di bumi ini. Kita ingin tidak ada keributan. Kita ingin selalu ada kedamaian. Kita nggak mau dipenuhi dengan rasa takut. Kita mau dunia kita baik-baik saja. Tapi kenyataannya berbeda. Perang kita dengar ada di mana-mana. Bahkan di negara kita lagi perang adu mulut. Peserta 1, 2, 3. Dan itu menghiasi halaman-halaman di WhatsApp, di semua medsos kita. Perang mulut, tidak ada kedamaian. Kita mau ada pengharapan di dunia ini memiliki kedamaian. Nah, menurut penelitian ada diperkirakan 2 dari 5 orang pria yang tidak setia kepada istrinya. Mohon maaf kepada para pria, benar nggak? Benar nggak? Atau setuju nggak dengan riset ini? Nggak mau ya, karena semua pria-pria di sini orang-orang yang sangat setia kepada pasangannya. Puji Tuhan, ya. Jadi kejahatan ada di mana-mana. Bahkan kalau saya mau bahas tentang di Amerika Serikat, kejahatan luar biasa. Kita tahu bagaimana banyak orang menjadi seperti zombie. Ada di pinggir jalan, di mana-mana. Mereka menggunakan obat-obatan. Saya ingat beberapa bulan yang lalu ketika kami sekeluarga ke Amerika, yang saya tidak pernah lihat di negara saya, orang menggunakan obat-obatan terang-terangan di umum. Di sana saya kaget, bahkan saya nggak bisa napas, tutup hidung. Marijuana di mana-mana. Orang yang menggunakan marijuana ada. Kita ke Walmart, ya kayak supermarket, aduh terciumnya sangat menyengat. Dan saya bilang ini nggak apa-apa ya. Wah udah bebas di sini nggak apa-apa. Kejahatan itu terus menerus ada, ya. Dan di Amerika hampir banyak orang punya senjata, bawa senjata, dan mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Kalau kita lihat ya kejahatan yang ada di Amerika, hampir semua di negara bagian itu ada, ya. Dan kita akan lihat di majalah di sana ya. Kejahatan-kejahatan di Amerika dari Time Magazine, dia beritakan terus-menerus setiap hari, dan berita-beritanya adalah laporan FBI ya tentang kenaikan kriminal. Setiap 25 detik ada satu tindakan kriminal. Setiap 25 detik. Kemudian setiap 25 menit ada satu pembunuhan. Dan pemerkosaan dilakukan setiap 7 menit. Kemudian pencurian satu mobil setiap menit. Bayangkan setiap menit ada pencurian mobil.
Dan setiap 59 detik ada satu perampokan. Ngeri ya? Ngeri sekali. Kemudian penculikan setiap 48 detik. Dan setiap 9 detik ada satu pencurian di rumah. Kira-kira kalau data ini ada misalnya di Indonesia, apakah lebih parah atau lebih baik atau sama aja? Namun kita nggak perlu merasa kecut hati, karena ketika kita bersama dengan Tuhan, maka janji firman Tuhan akan menjadi bagian kita yang membuat kita merasa tenang sekalipun di dunia yang seperti ini. 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa yang di dalam Kristus, maka dia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru telah timbul. Kemudian Mazmur 23 ayat 3, ia menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan akan menuntun kita di jalan yang benar. Dia akan selalu menjaga dan menyertai kita. Mari kita lihat, keselamatan hanya melalui Kristus. Kita nggak bisa cari keselamatan di mana-mana. Anda mau pergi ke Eropa, Amerika, di mana-mana, tidak akan ada keselamatan buat kita. Keselamatan hanya oleh Yesus Kristus. Hanya Dia yang mampu. Nggak ada tawar-menawar. Dan itu sebabnya sungguh baik Tuhan kita itu memberikan penuntun kepada kita untuk mencapai satu keselamatan, kebahagiaan. Firman Tuhan ya, Dia akan menuntun kita di jalan yang benar dengan berbagai macam cara. Cara Tuhan akan berikan kepada kita untuk menuntun kita. Nah, kalau jalan Tuhan itu benar, apakah kebenarannya? Apa itu kebenaran? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Jalan kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Gak ada lewat mana-mana, hanya melalui Yesus Kristus. Nah, kita harus bagaimana? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi kita sangat berbahagia karena di awal hari-hari pertama mungkin belajar firman Tuhan, ditunjukkan Alkitab adalah firman Tuhan. Ini adalah kebenaran, ini adalah penuntun kita. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Mazmur 119 ayat 30, aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan menurut hukum-hukumku. Yohanes 14 ayat 15. Jika kita mengasihi Tuhan, maka kita adalah yang menurut hukum. Semua yang mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan, tapi kalau tidak menurut hukum, dia telah berdusta, ya. Nah, jika seseorang mencintai Yesus, dia akan secara otomatis menurut hukumnya. Kalau anak-anak muda sedang senang-senangan, PDKT katanya bahasa sekarang, lalu mereka berpacaran, pasti sangat senang. Dan apa kata pacarnya pasti diikuti. Benar nggak? Di sini ada anak-anak muda, benar nggak? Benar ya. Jadi bucin. Apa kata pacarnya? Kamu jangan pakai baju seperti itu. Dia nurut. Lalu temannya nanti tanya, kok kamu berubah sekarang pakaiannya lebih feminin? Abis pacarku suka aku pakai baju yang feminin seperti ini. Dia nurut. Demikian juga kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menurut segala perintahnya. Apa yang terjadi kalau kita tidak menurut perintah Yesus? Ada 10 perintah. Apa yang terjadi kalau kita tidak menurut? Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Tuhan jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak akan ada kebenaran.
1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Bukan kata saya. Jika dia mengatakan aku menurut perintah, tapi dia tidak mengasihi Tuhan, dia tidak menurut perintah, dia adalah seorang yang pendusta. Bila kita mengenal Tuhan, kita akan memiliki tanda khusus, yaitu menurut akan hukum Tuhan. Ada yang tahu tanda khusus menurut akan hukum Tuhan? Seperti apa hukum Tuhan itu? Sekali lagi, bila kita mengenal Tuhan, kita akan memiliki tanda khusus, yaitu menuruti akan hukum Tuhan. Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Jika Anda membawa Alkitab, boleh buka Alkitab Anda. Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan 17. Kita akan lihat. Yang pertama, ada 10 perintah Allah. Yang pertama, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanmu. Bahwa kita sangat cemburu. Jangan ada ilah lain, Tuhan lain di hadapanmu. Dia mau kita setia. Berapa orang di tempat ini yang mau pasangannya ada orang lain selama dia masih dengan Anda? Berapa orang? Ada? Gak ada. Berapa orang yang mau pasangan kita setia sama kita? Angkat tangan. Jangan malu-malu, agak tinggi. Ya, biar Tuhan lihat bahwa kita berbahagia, bahwa pasangan kita dikasih Tuhan itu adalah pasangan yang setia. Puji Tuhan, kita mau seperti itu. Tuhan juga mau setia padanya. Berpikir tentang Tuhan setiap kali bersama dengan Tuhan. Tadi kesehatan apa? 1 hari bersama Tuhan. Malu-malu jawabnya ya. 1 hari bersama Tuhan. Tapi saya bilang, ketika kita bernafas, setiap nafas kehidupan kita bukan dari kita. Kita nggak beli itu di mana saja. Itu pemberian gratis dari Tuhan. Dan bagi kita yang sudah mengalami bagaimana waktu pandemi dulu, waktu COVID, bagaimana pentingnya oksigen itu, berapa harga oksigen, harusnya kita bersyukur akan nafas kehidupan yang sekarang kita nikmati. Anugerah kehidupan dari Tuhan. Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Kalau setiap hari yang Anda pegang bukan Alkitab tapi Alkitab, yang Anda lihat, Anda baca itu adalah medsos, bukan firman Tuhan. Apakah kita boleh disebut mencintai Tuhan? Anda tahu itu sudah menjadi Tuhan lain. Kita lihat yang kedua. Jangan membuat bagimu patung dan menyembahnya. Karena kalau kita menyembah patung itu, kita nggak percaya sama Tuhan. Maaf kalau di sini misalnya ada yang punya patung ya, dan dia suka taruh di tokonya bahwa itu membawa rezeki dan sebagainya. Saya minta maaf, tapi pertanyaannya kita logika. Apakah patung itu bisa panggil customer dan merayu untuk beli? Bagaimana kalau patung itu tersentuh dan jatuh? Apakah dia bisa menolong dirinya? Gak bisa. Sebab itu, jangan membuat bagimu patung dan menyembahnya. Apapun yang kita buat, kita pikirkan melebihi dari kehidupan kita untuk Tuhan, kita sudah menduakan Tuhan. Yang ketiga, janganlah menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Kita mesti respect sama Tuhan. Suatu kali ada anak-anak muda memanggil nama ayah saya dengan ejekan. Pak Wawor, macam-macam. Saya marah. Itu ayah saya. Nama itu marga, pemberian dari orang tua. Saya bilang, kamu gak sopan sama orang tua. Nah, kadang kita sering untuk meyakinkan orang demi
kita bilang, selalu kita pakai nama itu. Dan ya, disebutlah nama Tuhan dengan sembarangan. Hukum ketiga katakan, janganlah menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Kita harus respect. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dari 1 sampai 4, yang ini berbeda kata depannya. Ingatlah. Sama seperti saya bilang kepada anak-anak saya, ingat kalau mereka pergi, jam sekian kamu harus di rumah. Ingat ya, jangan lupa surat itu dikirim. Satu order yang VIP, artinya ingat, jangan sampai lupa. Demikian juga ini, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Diingatkan. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Adakah orang tua di sini yang gak mau dihormati oleh anak-anaknya? Ada? Gak ada. Semua mau dihormati, bahkan masih anak-anak aja sudah mau dihormati. Tuhan itu sungguh baik. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Wah, bahagia kita di rumah ya, memiliki anak-anak yang menghormati akan orang tua. Yang ketujuh, yang keenam, jangan membunuh. Jangan membunuh. Ini pun bukan hanya karena kita membuat orang mati dan gak bernafas, tapi saudara-saudara, kalau kita menggosip satu dengan yang lain, membuat karakter orang dibuat jadi mati atau rusak, itu juga kita sudah membunuh. Tuhan itu sangat baik ya, Dia tahu keperluan kita. Jangan membunuh. Dan yang ketujuh, jangan berzina. Ini kembali lagi kepada kesetiaan tadi. Banyak ini contohnya akan dilakukan, tapi waktunya ya. Jangan mencuri. Pasti semua tahu kok, jangan mencuri ya. Kemudian jangan bersaksi dusta sesamamu. Maukah kita di sini? Sukakah kita di sini dibohongi? Suka nggak? Kalau saya nggak suka. Kalau Anda tidak jawab berarti suka. Tapi Tuhan bilang jangan berdusta kepada sesamamu. Bu, suka didustain Bapak nggak? Enggak ya. Bagaimana yang lain? Suka nggak kalau dibohongin? Nggak suka ya. Oke. Tuhan baik sekali. Untuk kebaikan kita semua dibuatnya semua ini. Dan yang ke-10, janganlah mengingini rumah, istri, hamba, lembu, keledai, apapun yang dipunyai sesama. Ini 10 perintah Tuhan yang luar biasa yang akan menuntun kehidupan kita untuk lebih setia kepada Tuhan. Ini perintah yang akan menuntun kehidupan kita. Kalau semua 10 perintah ini dibuat, ini mungkin tidak terbaca ya. Apa yang terjadi bila semua manusia menurut hukum Tuhan? Bagaimana Bapak Ibu? Kalau 10 perintah tadi kita semua ikutin, di dunia ini bagaimana? Aman, damai ya. Jadi Tuhan itu luar biasa kan, baik. Dia tahu keperluan kita, Dia kasih semuanya. Kalau semua manusia mengikuti itu, wah aman, damai ya. Kita akan tinggal di dunia yang menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian. Tidak usah ada polisi, tidak usah ada tentara. Saya lupa taruh foto ketika kemarin itu saya pergi ke Greenland. Waktu kita mendarat, ada satu kota kecil, bagus kotanya ya, rumahnya warna-warni, bagus sekali. Penghuninya ada sekitar cuma ratusan ribu, nggak sampai sejuta, mungkin 400 ribuan. Dan saudara tahu, pos polisi ada, tapi cuma ada satu polisi. Cuma ada satu polisi di sana. Tenaga medis 2 orang untuk 400-500 orang. Kenapa? Karena mereka semua saling berdamai, nggak ada kejahatan yang sangat memerlukan polisi. Ada juga tempat yang damai ternyata, tapi tetap aja ada polisi. Artinya ada juga kejahatan. Ya, luar biasa tempatnya. Saya lupa taruh
fotonya biar punya bayangan. Dan saya senangnya di sana. Kenapa saya bilang damai? Tempat itu ditemui oleh misionari. Dan ada satu gereja berdiri di sana. Itu luar biasa, itu ceritanya nanti ya, di lain waktu. Nah, ini juga nggak terbaca mungkin ya. Setiap manusia mempunyai kecenderungan untuk berdosa. Ada yang bilang, iyalah kan kita masih manusia. Iya, memang kita memiliki kecenderungan untuk berdosa. Dan setiap orang juga ingin untuk menjadi baik. Ada yang setiap orang kecenderungan untuk berdosa dan juga cenderung untuk selalu menjadi baik. Contohnya seperti yang ada di ruangan ini semua. Karena mau hidupnya selalu baik, makanya rajin ke KKR. Ada di tempat-tempat ibadah. Ya. Kecenderungan-kecenderungan ini ada. Nah, sangat mudah bagi kita untuk mengatakan, oh, aku tidak akan membunuh lagi. Ya, bagi pembunuh-pembunuh yang sudah bertobat, oh, aku tidak akan membunuh lagi. Oh, aku tidak akan mencuri lagi. Senang ya? Tapi untuk mengatakan aku tidak akan berdusta lagi, itu susah karena hampir tiap hari katanya manusia itu berdusta. Nah, ada sebuah contoh, ini anak kecil ya, Walter Benite, dia cerita tentang seorang ibu yang telah berulang kali menyuruh anaknya untuk diam dan duduk. Tapi anak ini nggak bisa disuruh duduk. Dia tetap berdiri. Ibunya kesal ya. Ayo duduk. Dia tetap berdiri. Dan akhirnya dia duduk, tapi dia bilang begini. Dengan teguh anak itu berkata, mungkin saya kelihatan duduk dari luar, tetapi dalam hati saya mau tetap berdiri. Mungkin saya tadi dengar 10 perintah Allah, saya mau ikutin, tapi dalam hati, aduh berat, susah, gak mau. Sering kita menurut, ya, susah untuk menurut, dan kita coba. Saya suka pelajaran sekolah sahabat yang lalu, ke gereja, tapi pikirannya nggak di gereja. Ke gereja, tapi main HP terus. Kita harus menurut Tuhan bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Kita harus menurut Tuhan dengan kesungguh-sungguhan, karena firman Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan menuntun kita untuk kita bisa menurut Tuhan, asal kita memberikan diri kita selalu mau dituntun Tuhan. Filipi 4 ayat 12, semua pasti sudah hafal. Ayat 13, sama-sama kita bacakan, 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Apapun pergumulan kita dalam hal penurutan firman Tuhan, secara diri sendiri kita tidak mampu. Tapi ketika kita minta kuasa Roh Kudus, minta selalu dan selalu, Tuhan akan berikan. Dan Tuhan akan menguatkan kita, menyanggup,kan kita untuk menuruti perintahnya. Dapatkah manusia diselamatkan oleh penurutan akan hukum Tuhan? Nah, kalau kita ikutin 10 perintah itu semuanya, apakah itu suatu jaminan bahwa kita akan diselamatkan? Sebelum pertanyaan ini, saya mau tanya kepada kita semua. Apakah kita secara pribadi bisa bilang dan berjanji, saya bisa melakukan 10 perintah tadi? Ada? Ada? Kok nggak ada ya? Kenapa nggak ada? Padahal katanya kalau kita ikut semua, wah damai semua. Gak berani. Saudara, kita harus bilang kita bisa. Dengan apa? Pertolongan Tuhan. Tapi bukan berarti kita sombong, kita bisa, terus kita yakin bahwa kita akan masuk surga.
Karena keselamatan itu bukan diatur dengan angka 1, 2, 3 ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dengan apa? Kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Jadi kita tetap harus memiliki iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena keselamatan hanya melalui Kristus. Dan bukan melalui penurutan akan hukum Tuhan. Lalu kita tanya, apakah sekali lagi, bukan melalui penurutan akan hukum Tuhan, tetapi hukum Tuhan ini yang menuntut kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, Kristus telah mati di kayu salib untuk Anda dan saya. Harusnya kita yang disalib, tapi Yesus menggantikan tempat kita. Ada beberapa orang kalau konseling sama saya tentang masalah rumah tangga, di kantor, dan sebagainya. Mereka bilang, aduh, kayaknya mau bunuh diri aja. Kayaknya saya nggak kuat. Aduh, nggak habis-habisnya. Saya bilang, kamu udah disalib belum? Apaan sih? Ingat, lihat wajah Yesus. Saya selalu bilang gitu. Lihat wajah Yesus. Dia tidak berdosa, tapi dia disalib. Kita berdosa. Manusia yang perlu dosa. Kita belum disalib, tapi Yesus disalib untuk kita. Jadi jangan bilang permasalahan hidup kamu itu susah sulit, tidak ada jalan keluar. Datang pada Yesus. Yesus penolong kita satu-satunya. Dia mau kita selamat, makanya dia mati di kayu salib untuk kita. Jadi mari kita mengasihi Tuhan, karena dia luar biasa mengasihi kita. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, kita akan memiliki kedamaian, kebahagiaan. Rasanya hidup ini kok nggak fair ya. Kalau suami kita mencintai kita, terus kita setengah-setengah mencintainya, rasanya nggak fair. Rumah tangga itu pasti nggak damai. Sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita, menuntun kita kepada jalan yang benar. Tapi kita mencintai Tuhan setengah-setengah. Mau melayani aja mesti ada di balik. Mesti ada apa-apanya baru kita mau melayani Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Ini pengalaman saya waktu di Bandung beberapa puluh tahun yang lalu. Ketika saya masih mahasiswa, saya pemain hoki. Tahu hoki? Olahraga hoki yang pakai stick. Dan waktu itu di Bandung kami ikut pertandingan se-universitas se-Indonesia. Dan setelah kita bertanding, biasa anak-anak muda kan, anak-anak kuliahan, ayo naik mobil kita cari makan. Saya nggak tahu jalan di Bandung, tapi hanya saya satu-satunya bisa nyetir pada waktu itu. Lalu teman saya bawa mobil dengan sopirnya, dia suruh sopirnya turun karena yang mau ikut banyak. Dan jadilah satu mobil itu, waktu zaman dulu tuh mobilnya kecil, Pacific, penuh dengan kita perempuan-perempuan, ada mungkin 6 atau 7 orang, wah berdesak-desakan. Dan waktu di Bandung ada yang namanya Simpang 5.
Simpang 5 saya nggak tahu jalan dan akhirnya saya salah jalan. Di print dokter polisi langsung menghampiri dan selamat siang Mbak, selamat siang. Mana SIM-nya? Saya kasih SIM-nya. Tahu nggak kalau salah jalan? Saya bilang saya tuh orang Jakarta, nggak tahu jalan. Polisinya ketawa, pokoknya SIM-nya ditahan, dikasih surat. Ya udah, kita nggak ngerti. Dan begitu pulang sampai di asrama tempat kita tinggal, saya pergi ke teman senior cowok yang tinggal di Bandung. Saya mau ngaku salah sama polisinya, tapi polisinya keburu ambil dan kasih surat tilang. Bisa bantu saya nggak? Bilang sama polisinya, nih suratnya nih. Karena kita mau bertanding lagi, jadi nggak boleh pergi malam-malam dan paginya nggak bisa, paginya mau bertanding. Dan teman saya bilang, tuh sini, coba saya bawa. Saya bilang gini, Kak, tolong ya bilang Pak Polisi, jangan galak-galak, saya mau minta maaf salah jalan karena saya nggak tahu jalan. Sampaiin ya Kak. Dia ketawa. Dan besoknya, ketika kita lagi acara malam, dia berdiri, dia gini-gini, Peggy, dia gini-gini, wah SIM saya buru-buru sampai, udah deh SIM saya bisa ya, ini udah dikasih. Gimana caranya Kak, bayar atau enggak biar saya? Enggak. Saya sampaikan apa yang kamu bilang. Dan polisinya bilang apa? Bilang, saya ampuni. Jadi surat tilangnya ini sobek. Wah, saya senang. Makanya saya bisa dapat SIM-nya kembali. Saudara-saudaraku, kita berdosa. Kita salah. Tapi Tuhan yang mengambil kita. Tuhan yang menebus kita. Keluar dari belenggu penjara, belenggu dosa, dan kita menjadi manusia yang bebas, manusia yang merdeka. Sama seperti ada cerita tentang seorang wanita yang digiring karena katanya telah berbuat dosa. Semua orang datang pada Yesus, dia bilang, Guru, ini mau diapain? Dia telah melakukan dosa. Dan apa yang Yesus lakukan? Semua tahu pasti ceritanya. Karena di sini saya perhatikan pendetanya banyak. Aduh, saya deg-degan kalau bawa KKR di depan pendeta-pendeta ya. Apa, Pak Pendeta Agus? Apa yang dilakukan? Yesus lakukan apa? Yesus menulis di mana? Menulis, dan mereka lihat apa yang ditulis. Oh, yang ditulis adalah dosa-dosa saya. Ternyata saya telah menghakimi wanita ini, tapi saya banyak dosanya. Maka mereka lari pergi semua. Lalu Yesus bilang kepada wanita ini, pergi dan jangan berdosa lagi. Kita diampuni Tuhan, tapi jangan seenaknya sama Tuhan. Udah diampuni, kita minta ampun sampai nangis-nangis, nanti bikin lagi. Kita mendukakan hati Tuhan dengan cara hidup seperti itu. Ya, ini adalah pedoman yang Tuhan berikan kepada kita. 10 perintahnya untuk kita supaya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu permintaan Tuhan. Ini ada pengalaman seorang istri yang suaminya buatkan list. Kamu harus bangun jam 4 pagi, nanti kamu siapkan makanan buat anak berangkat sekolah, kamu harus cuci piring, kamu cuci baju dan sebagainya. Selama itu istrinya tuh melakukannya dengan kesel. Apaan sih suami saya ngasih begini? Tapi dia lakukan. Sampai suatu hari, sudah tahunan, suaminya meninggal. Dan gak lama kemudian dia menikah lagi. Dan suami yang kedua itu tidak kasih apa-apa untuk dilakukan olehnya. Tapi karena sudah terbiasa melakukan tugas-tugas yang diberikan suami pertamanya, maka dia terbiasa melakukan bangun jam 4 pagi, cuci piring, siapkan makanan, dan seterusnya. Dan ternyata dia dapati bahwa gak apa-apa,
saya bisa. Waktu dia lihat kertas, aduh ternyata sekian puluh tahun saya melakukan ini semua. Dan saya sudah terbiasa melakukan pekerjaan itu sesuai dengan list ini. Saudaraku, kalau kita melakukannya dengan penuh kasih, dengan penuh cinta, ya, karena cinta menyebabkan dia melakukan tugas dengan senang hati. Dia melakukannya dengan cinta. Begitu juga kita, kalau kita melakukannya dengan cinta, seberat apapun, bukan hanya berat, sesulit apapun, pasti kita mau untuk melakukannya. Otomatis kita akan melakukan. 10 perintah Allah susah kalau dibaca, dilihat, tapi mari lakukan. Itu pasti bisa, ya, karena Yakobus 2:14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Semua orang mau dikasihi dan dikasih. Dan saya mau ingatkan lagi satu ilustrasi yang saya nggak pernah lupa, ya, untuk mengajak orang untuk otomatis mencintai Tuhan adalah pertanyaan saya. Waktu Bapak Ibu masuk ruangan ini, lewat mana? Jendela atau pintu? Benar, lewat pintu. Ada nggak di sini yang cari-cari jendela untuk lewat jendela masuk ruangan sini? Ada nggak? Yang nggak ada. Karena di benak Bapak Ibu sudah terpatri mau sambil main handphone atau mau sambil ngobrol sama teman, pasti kalau masuk ruangan itu carinya pintu. Sudah tertanam. Demikian juga dengan 10 perintah Tuhan. Demikian juga dengan kalau kita mengasihi Tuhan, otomatis kita akan lakukan. Tiba di satu tempat, duduk, tutup mata, bersyukur pada Tuhan. Bangun pagi, tutup mata, bersyukur pada Tuhan. Belum kenyang, saya belum bisa melakukan yang lain. Kalau belum, baca firman. Ada rasa kangen terus sama Tuhan. Dan saudara-saudara, saya alami dalam kehidupan saya, kalau saya sedang mengalami satu masalah, nggak tahu jalan keluarnya, nomor 1, saya baca Alkitab. Berdoa dulu, bilang Tuhan, aduh tolong saya gini-gini. Terus saya coba menenangkan diri dengan baca Alkitab. Entah bukan saya pintar, tapi ada saja ayat yang Tuhan tunjukkan untuk menjawab persoalan saya. Yang tadinya saya marah, mau nangis, tapi di situ berbahagialah. Dan saya rasa, oh iya ya, untuk apa saya sedih, untuk apa saya begini. Dan banyak hal ada jalan keluarnya di Alkitab. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi apa gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Iman tanpa perbuatan apa? Kosong, mati ya. Jadi memiliki iman kepada Yesus harus dengan perbuatan. Nah, penurutan adalah suatu tanda bahwa seorang memiliki iman akan Tuhan. Jadi kalau kita bilang, oh saya imannya kuat, tapi tidak turut. Hukum keempat, ingatlah dan kuduskan. Artinya apa? Kita adalah seorang yang penipu ya. Oke, kita lanjutkan. Mengapakah kita harus menuruti hukum Tuhan? Nah, ini pertanyaan. Kenapa harus nurut? Tapi tadi udah dijawab sama semuanya kan? Kalau 10 perintah Tuhan itu kita turutin apa? Damai ya. Gak ada peperangan, kita gak perlu polisi, tentara dan sebagainya. Oke. Roma 3:20 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena orang mengenal dosa. Justru dengan hukum itu orang mengenal dosa. Kita lihat, kalau kita punya cermin dan kita bercermin di situ, oh ternyata ini ada hitam-hitam, lalu kita perbaiki. Yang perbaiki itu apakah kita atau si cermin? Kita sendiri. Ini adalah cermin untuk melihat ya. Jadi 10 perintah Tuhan ini merupakan cermin untuk kita. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja
dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan, jangan cuma mau yang enak-enaknya aja. Dengar, tidak dimengerti, dan tidak dilakukan. Tapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, lakukanlah. Banyak orang memberikan kesaksian bagaimana luar biasanya Tuhan, dan kita mengaminkan. Tapi ketika kita mengalami hal-hal yang sulit, hampir sama dengan kesaksian itu, kita blank. Katanya nggak ada jalan keluar. Padahal sudah ada kesaksian bahwa Tuhan memberikan, menuntun kita mendapatkan jalan keluar. Nah, hukum Tuhan menunjukkan bahwa kita harus membersihkan kehidupan kita. Ya, kita harus membersihkan kehidupan kita, dan merupakan satu petunjuk, ya, sama seperti tanda jalan yang menunjukkan mana harus belok kiri atau kanan. Hukum Tuhan itu menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Ketika kita mau marah, di situ kan dibilang kita jangan marah. Nah, sebagian telah mengadakan rasionalisasi dengan mengatakan bahwa penurutan hukum tidak lagi penting sebab kita hidup dalam zaman perjanjian baru. Pernah dengar nggak kalimat ini? Nggak penting lagi 10 perintah, nggak penting lah menurut. Kan kita hidup dalam perjanjian baru. Karena hukum itu kan adanya di perjanjian lama, ya. Ada yang bilang seperti itu. Nah, Matius 22 ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada banyak orang yang bilang, ya hukum yang penting kita mengasihilah satu dengan yang lain. Udah gak ada 10 perintah. Padahal hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat. Oke, gak bisa ya. Ya, kita kembali ya seperti ini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, ya, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Jadi kita kasihi Tuhan Allah, baru sesamamu manusia. Dan seperti mana? Ada banyak kata-kata cinta, ya, yang dituliskan. Ada banyak ayat yang menyebutkan tentang cinta. Dan Ulangan 6 ayat 5, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Seperti apa? Dan selanjutnya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di buku Imaman kita lihat, apakah berarti hukum Allah tidak lagi diperlukan? Karena orang bilang cuma 2 hukum yang tadi. Pokoknya kasih, yang penting mengasihi. Apakah hukum Allah tidak diperlukan lagi? Jawabnya diperlukan, ya. Oke. Bila kita mencintai Tuhan, kita akan menuruti 4 hukum yang pertama. Masih ingat tadi? 4 hukum yang pertama, 1 sampai 4, apa yang pertama? Kurang keras nih. Yang di sebelah sana nggak bisa baca ya? Oh, oke. Tapi ingat nggak? Yang pertama tadi apa? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung gandum. Yang ketiga, janganlah menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. nah itu yang dimaksud mengasihi Tuhan. Kita lihat hukum 1 sampai dengan yang keempat. Dan kita lihat coba yang 6 sampai dengan ke-10.
bila kita mencintai sesama manusia. Sesama manusia itu siapa ya? Kita ya, manusia kan? Jika kita mengasihi sesama kita manusia, maka yang akan kita lakukan hukum kelima sampai dengan yang ke-10. Apa hukum yang kelima? Hormatilah ayah dan ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan bersaksi dusta sesamamu. 10. Janganlah menjadi rumah istri hamba keledai apapun yang dipunyai sesamamu. Kira-kira bisa nggak kita lakukan itu untuk sesama kita manusia? Bisa dengan pertolongan Tuhan. Matius 5 ayat 17 dan 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Apakah yang akan terjadi pada akhir dunia? Ada yang tahu nggak apa yang terjadi pada akhir dunia? Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi ada orang nanti yang bilang, Tuhan, Tuhan, saya udah masuk gereja setiap Sabat, kenapa saya nggak selamat? Jangan-jangan di sampingnya bilang, iya masuk gereja tapi lu kan main HP terus. Ada banyak hal yang kita lakukan yang sering menyakiti hati Tuhan. Tanpa kita sadari, kita sering tidak menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi bersyukur Tuhan itu begitu baik. Kita tidak akan kehilangan arah karena Tuhan memberikan kita petunjuk untuk hidup damai. Nah, ini ada satu surat di mana beberapa ratus atau apa kalau zaman Billy Graham ditulis oleh Billy Graham. Apakah 10 perintah Allah itu masih berguna hari ini? Apakah masih dipakai? Dan seterusnya. Dan ternyata jawabannya 10 perintah Allah itu tetap up to date. Apakah 10 perintah Allah itu masih terpakai hari ini? Gimana? Kira-kira kalau 10 perintah Allah itu dihapuskan, kita senang apa enggak? Benar enggak? Ya enggak lah. Bayangin kalau jangan mencuri itu dihapuskan. Saudara-saudara, kalau ada orang masuk rumah saudara-saudara, ambil barang-barang saudara-saudara, nggak boleh marah. Kan gak ada hukumnya nggak boleh mencuri. Misal, jangan inginin istri. Wah, ada orang tiba-tiba masuk main ambil istri Anda. Nggak boleh marah karena hukumnya dihapus. Mau nggak begitu? Ya nggak mau, ya kan? Jangan membunuh. Wah, kalau ada orang masuk langsung main bunuh-bunuh aja, saudara gimana? Kasih? Ya enggak, kita takut dengan kehidupan seperti itu kan? Dan ternyata 10 perintah Allah itu masih tetap up to date sampai sekarang. Itu sebabnya kita senang Tuhan itu menghendaki agar kita menurut hukum Tuhan itu sepenuhnya. Enggak cuma satu, enggak dipilih-pilih. Saya yang 4 nanti aja deh, susah. Soalnya kerja tuh nggak ada yang bisa libur hari Sabat. Yang 4 nggak usah dulu, yang lain deh. Pilih-pilih yang mana mau, nggak bisa. Sama dengan rantai itu, kalau copot satu akan copot semua. Jadi puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa baik ya. Dia tahu apa yang manusia perlukan untuk memperoleh damai. Wahid 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Sebuah cerita tentang seorang perempuan namanya Kim. Suami Kim mendapat lotre, uang sangat banyak. Si Kim ini senang sekali. Lalu dia bilang sama suaminya, wah saya bahagia nanti buat saya dan sebagainya dan sebagainya.
Tetapi Kim ini ternyata punya pil. Apa itu pil? Pria idaman lain. Dia bertelepon dengan pilnya. Suami saya dapat lotre besar sekali, uangnya banyak sekali. Dan pilnya itu mengajak dia untuk membunuh suaminya, supaya mereka bisa bersenang-senang dengan uang lotre tersebut. Tanpa dia sadari, apa yang dia bicarakan dan rencanakan didengar oleh anaknya. Wah, anaknya gusar. Dan anaknya ini sampaikan kepada ayahnya apa yang menjadi rencana mereka. Suami Kim ini marah. Dia marah dan sama anaknya dilaporkan ke polisi. Akhirnya Kim ditahan, masuk penjara. Tapi suaminya ini nggak tega. Dia kasihan kepada Kim yang ada di penjara. Lalu dia datang ke sana ke polisi. Dia mau menebus Kim, mau mengeluarkan Kim. Dia katakan, saya sangat mencintaimu. Saya akan menebus engkau. Dia bilang, saya akan keluarkan kamu dari penjara ini. Dan dia menebus Kim dengan uang lotre tadi. Dan Kim sangat bergembira, berbahagia dia bisa keluar dari penjara, ditebus oleh suaminya dengan uang lotre tadi. Suaminya memaafkan dan dia katakan kepada suaminya, I will love you forever. Bukan karena uang, tapi karena dia dikeluarkan dari penjara. Saudara-saudaraku, kita semuanya sudah terpenjara seharusnya, tapi Tuhan sudah menebus kita. Harus kita seperti Kim, I will love you forever, God. Kita harus mengasihi Tuhan kita. Yesus Kristus telah menebus kita keluar dari kubangan dosa. Saya mau tanya, maukah kita mengasihinya? Maukah kita mengasihi Tuhan? Maukah? Amin? Haleluya. Yesus memberikan jubah kebenaran kepada kita yang mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Merasa sudah diampuni dan kita dipakaikan jubah yang baru. Malam ini, jika ada di antara kita yang tersentuh dengan firman Tuhan malam hari ini, yang mau menuruti akan perintah Tuhan, yang mau mengasihi Tuhan, berdoa di dalam hati masing-masing, di tempat Anda masing-masing. Katakan kepada Tuhan, saat ini Bapak, ketika saya diingatkan kembali dengan firman-Mu, ampuni saya dari segala dosa dan pelanggaran saya. Ajar saya untuk setiap hari, setiap detik hidup saya mengasihi Engkau dan mengikuti arah tuntunan yang Tuhan berikan pada saya. Jika Anda mau, Anda boleh berdoa di tempat Anda masing-masing saat ini. Minta Tuhan jamah, minta pengampunan. Saya berikan waktu 1 menit. Percayalah, jubah kebenaran itu akan diberikan kepada Anda dan saya. Tuhan telah memberikan hukum kebahagiaan untuk kebaikan kita. Pertanyaannya, apakah Anda yakin bahwa hukum Tuhan berfungsi sebagai suatu cermin? Apakah Anda yakin bahwa hukum Tuhan berfungsi sebagai sebuah cermin? Jawabannya apa? Ya?
Saya mau dengar jawabannya. Apakah Anda yakin bahwa hukum Tuhan berfungsi sebagai suatu cermin? Kemudian, apakah Anda percaya bahwa kita patut menuruti hukumnya? Percaya? Kurang keras. Percaya? Amin, puji Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan hukum kebahagiaan untuk kita semua, jadi kita mesti percaya dan yakin. Siapakah yang dengan anugerah Tuhan rindu untuk menuruti hukum Tuhan? Angkat tangannya. Siapa yang rindu untuk menuruti hukum Tuhan? Oh, haleluya, puji Tuhan. Ya, semua mengangkat tangan. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan telah berikan hukum kebahagiaan untuk kebaikan kita. Kalau bisa baca, mari kita baca ini sama-sama. Anda dan saya harus yakin bahwa hukum Tuhan berfungsi sebagai suatu cermin untuk memeriksa diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah? Jadi pakailah hukum Tuhan itu. Kemudian percayalah bahwa kita patut menuruti hukumnya karena hukumnya adalah penuntun hidup kita. Marilah kita memutuskan bahwa dengan anugerah Tuhan kita rindu untuk menuruti hukum Tuhan. Saudara-saudaraku, kita tidak sanggup sendirian menuruti hukum Tuhan. Tetapi dengan kasih sayang Tuhan, maka kita dimampukan. Itu sebabnya cintailah Tuhan dalam hidup kita. Karena Dia begitu berarti. Karena hanya Tuhan yang memberikan kehidupan kekal bagi kita. Kalau kita bersandar kepada manusia, manusia itu bisa mati. Tapi Tuhan akan memberikan kita hidup yang kekal. Dia telah menyediakan rumah di surga buat kita semua. Dan marilah kita ubah hidup kita karena kita sudah diberikan jubah yang baru. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau nggak mau dicubit, jangan mencubit. Ya. Dan marilah kita hidupkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita pikir-pikirkan dan kita lakukan 10 perintah Allah. Karena Yesus sangat baik dan begitu baik bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini yang mengingatkan kami untuk tetap setia dan mengasihi Engkau. Yang mengingatkan kami betapa Engkau begitu baik bagi kami. Engkau sudah keluarkan kami dari kubangan dosa. Dan tujuan hidup Tuhan bagi kami adalah untuk hidup damai sejahtera. Ya Tuhan, kami manusia lemah, kami manusia berdosa, kami tidak bisa berjalan sendirian tanpa Tuhan. Itu sebabnya Bapa, tuntunlah kami dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus selalu ada dalam diri kami, yang menuntun pikiran kami, perbuatan kami, perkataan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing dan kembali besok untuk mendengarkan firman. Kiranya kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan akan mendarah daging dalam kehidupan kami. Bapa, dengarlah seru doa kami. Mungkin di tempat ini ada 1-2 orang yang mau bilang dia akan menyerahkan hidupnya kepadamu. Kiranya Roh Kudus menuntun dan tariklah dia Tuhan. Dan tolonglah masing-masing kami yang ada di tempat ini untuk menjadi berkat bagi orang lain, menjadi saksi Tuhan. Pakailah kami Tuhan sebagaimana kami ada. Dan terpujilah nama-Mu untuk semua yang kami telah lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengarlah seru doa kami saat ini Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami dari dosa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.